Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pembahasan untuk tugas tentang bangun ruang. Nomor pertama adalah sebuah bola yang memiliki dua sisi. Pertama, dia memiliki sisi luar ya teman-teman, dengan diameter 28, dan kedua dia punya sisi dalam dengan diameter 14. Di dalam ini kosong. Setelah sisi dalam ini kosong, tidak terisi apapun. Yang kita cari adalah volume dari bola di antara diameter 28 dan diameter 14. Istilahnya tebal bola, volume dari tebal bola. Itu yang kita cari ya teman-teman. Karena ada dua bola. Pertama adalah bola yang besar yang berjari-jari 28, dan yang kedua adalah bola kecil berjari-jari 14. Kita sebutkan saja bola yang pertama adalah bola A, bola yang kedua adalah bola B. Yang diketahui di sini teman-teman semua adalah diameternya, ya, bukan jari-jarinya. Untuk rumus bola, ya dengan yang diketahui berupa diameter, kita pakai rumusnya ini 1/6 pi d pangkat 3 ya. Untuk yang A dan untuk yang B sama. Bedanya untuk yang A kita pakai diameter A 28, untuk yang B kita pakai diameter B 14 itu teman-teman. Yang sama di antara mereka itu apa? Mereka sama-sama punya 1/6 pi. Oleh karena itu teman-teman semua, kita keluarkan 1/6 pi dari kedua sukunya, dari kedua termsnya, dan menyisakan DA pangkat 3 dikurangi DB pangkat 3 gitu teman-teman semua ya. Tinggal masukkan nilai teman-teman. Pi nya itu kita ganti menjadi 22/7, DA nya 28 pangkat 3, minus DB nya itu adalah 14 pangkat 3. 22 kali 1 22, 6 kali 7 adalah 42. Ini teman-teman kalian bisa mengecilkan saja ya, melakukan penyederhanaan, tapi kita coba 28 pangkat 3 dikurangi 14 pangkat 3 ya teman-teman ya. 28 pangkat 3 28 pangkat 3 hasilnya 21952. 21952. 14 pangkat 3 itu 952, bener ya. Sekarang 14 pangkat 3 hasilnya 2744. 2744. Jauh sekali ya. Jauh sekali, meskipun ini tampaknya diameternya hanya berbeda setengah gitu ya. Cuma ternyata setengah diameter ini ketika di pangkat 3 kontras hasilnya ya teman-teman. Kita kurangi dulu. 2 kurangi 4 12, kurangi 4 8, 4 kurangi 4 0, 9 kurangi 7 2, 1 11 kurangi 2 19.208 ya teman-teman ya. Dikali 22/7, 19.208 kali 22, 19.208 kali 22 bagi 42. Hasilnya ini teman-teman 10.061,3. Jadi volumenya itu adalah 10.061,3333333 cm kubik itu ya teman-teman. Itu hasilnya. Selain mencari volume, kita juga mencari luas permukaan. Untuk permukaannya tadi sudah disinggung, ada dua, ada permukaan luar dan ada permukaan dalam. Tidak dikurang ya teman-teman, tapi ditambah karena ada dua permukaan. Dan yang kita fokuskan luas permukaan. Maka kita akan menghitung luas permukaan bola. Luas permukaan bola dengan rumus diameter itu tuh didefinisikan sebagai pi
kali diameter kuadrat ya. Jadi untuk bola A yang 28 cm diameternya DA, untuk bola B yang diameternya 14 DB gitu ya teman-teman ya. Kita langsung masukkan saja. Oh, ada yang sama di antara mereka adalah pi ya teman-teman. Mereka sama-sama punya pi. Di sini DA kuadrat ditambah di sini DB kuadrat. Kita masukkan teman-teman semua. 22/7, DA nya 28 kuadrat, DB nya 14 kuadrat, sehingga kita punya 22/7, 28 kuadrat. Mari kita lihat 28 kuadrat hasilnya 784. Sementara 14 kuadrat hasilnya 196. Mohon maaf. 196. Maka kita punya 4 tambah 6 10. 1 tambah 8 9 tambah 9 18. 1 tambah 7 8 tambah 1 9 kali 980. Kita kali 980 kali 22. 980 kali 22 bagi 7, 3080. Jadi hasilnya 3080 cm persegi. Ini ya. Ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 ini berbentuk prisma dengan alas apa? Dengan alas belah ketupat. Yang namanya prisma, rumusnya itu tentu adalah luas alas dikali tinggi. Tingginya ini udah ada 8. Dan luas alasnya adalah belah ketupat ya. Belah ketupat itu setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua, nanti dikali tinggi gitu ya teman-teman ya. Sehingga setengah kali diagonal pertamanya 8. Ini bisa dilihat di sini ya. Diagonal pertamanya 8, diagonal keduanya 8 akar 3. 8 kali 8 akar 3 kali tinggi. Tingginya yang mana? Tingginya ternyata sama, nilainya 8 ya teman-teman. Kali 8 gitu. Nah ini teman-teman kalian bisa 8 kali 8 kali 8 pangkat 3 bagi kemudian bagi 2 ya. 8 pangkat 3 kemudian bagi 2, hasilnya 256. Hasilnya 256. Maka volumenya itu adalah 256 cm kubik. Bagaimana dengan luas alasnya? Kalian perhatikan di sini luas alasnya, tentu alasnya ada, bukan luas alas ya, luas permukaan. Untuk mencari luas permukaan mudah saja, ini alasnya ada 2 ya teman-teman ya. Alasnya ada 2, ada di sebelah sini 1 dan di sebelah sana 2 ya. Sementara untuk sampingnya itu tuh ada 4, 1 2 3 4 itu ya teman-teman ya. Maka kita kalikan teman-teman. Pertama 2 kali luas alas. Luas alasnya itu adalah setengah kali 8 kali 8 akar 3. Ditambah berapa kali ini? Sampingnya ada 4 ya. 4 dikali yang di samping itu dia punya lebar 8. Dan juga ini panjangnya ya teman-teman ya. Panjangnya ini 8 juga ya. Ini sisi yang sebelah sini juga 8 ya. Ini sisi yang sini juga nilainya berapa? 8 gitu ya teman-teman. Karena ini segitiga sama sisi. Ini di sini 8, di sini 8, di sini 8, dan dari sini ke sini juga ada 8. Jadi ini tuh untuk
sisi yang jadi selimutnya itu tuh bentuknya persegi ya teman-teman ya. 8 kali 8, jumlahnya ada 4. Jadi 4 kali 8 kali 8 gitu teman-teman. Ini coret-coret sehingga kita punya 8 kali 8 64 akar 3. Lalu kita punya 8 kali 8 64 dikali 4 2 5 6 gitu ya. Ini luasnya. Dan tidak bisa dioperasikan ya. 64 akar 3 sama 256. Mungkin bisa disederhanakan tapi cukup segitu juga. Selanjutnya teman-teman semua, kita masuk bangun yang ketiga. Di bangun yang ketiga ini kalian bisa lihat ini bentuknya mirip seperti plus. Yang mana bentuk mirip seperti plus ini merupakan gabungan dari 5 apa? 5 persegi ya. 5 squares. 1 2 3 4 5 squares dengan sisi 5 kali 5 gitu ya teman-teman ya. 5 cm kali 5 cm. Dan semuanya sama, jumlahnya total ada 5. Itu untuk alasnya teman-teman semua. Dan untuk tingginya ya, tingginya ini udah dikasih tahu ya teman-teman. Untuk tingginya 12 ya. Tingginya 12. Jadi untuk nyari volume kita luas alas aja dulu. Ada berapa? Ada 5 liter square dan masing-masing itu adalah 5 kali 5 dikali tingginya itu berapa? 12. 5 kali 5 25 kali 5 125 125 kali 12. 125 dikali 12 teman-teman, 250 kali 6 mungkin ya, 1500 kita cek. 125 kali 12 ya 1500. 1500 cm kubik gitu. Bagaimana dengan alasnya? Nah, alasnya sebenarnya sama. Kita udah tahu berapa luas satu alas itu. Berarti untuk 2 alas ya 2 kalinya gitu. 2 kali 5 square kecil dikali rusuk kali rusuknya 5 kali 5 gitu. Kemudian yang di sampingnya, nah ini untuk yang selimutnya memang ini agak harus dihitung ya. Harus dihitung. Ini sebenarnya saya udah hitung. Tapi kita hitung lagi aja. Ya. Ada berapa sisi selimutnya sih? Ini udah kelihatan sebenarnya jawabannya ada 12 ya. Tapi kita hitung balik lagi aja bareng-bareng. 1 2 3 4, di sebelah sini 5, di sebelah sini 6, di sebelah sini 7, di sini 8, di sini 9. Ulangi lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, di sini 8. 8 9 10 11 12 ya. Jadi ada 12 persegi dengan dengan lebar, ini lebarnya ada ya, dengan lebar 5 cm dan panjang 12 cm gitu ya. Jadi kita tulis ada 12 kali 5 kali 12. Nah, ini terserah teman-teman semua mau dibagi manapun. 5 kali 5 kali 5 juga udah 125 kali 2 berarti 250. Ditambah 12 kali 5 itu 60. 6 kali 12 itu 72. 66 kali 12 72 tambah 01 720 sehingga 0 tambah 0 0. 5 tambah 2 itu 7, 2 tambah 7 itu 9, 970 cm persegi. Itu teman-teman pembahasan untuk tugas PR-nya. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.